Jawaban atas misteri Atlantis Indonesia. Negara Atlantis itu terbagi dalam beberapa daerah atau pulau, atau kalau sering istilahnya mungkin provinsi, atau negara bagian. Daerah kekuasaan Atlantis terbentang dari sebelah barat Amerika sekarang sampai ke Indonesia. Atlantis menurut para ahli terkena bencana alam besar paling sedikit 3 kali sehingga menenggelamkan negara itu. Jadi kemungkinan besar Atlantis itu tenggelam tidak sekaligus tetapi bertahap, dan terakhir yang meluluh lantahkan negara itu terjadi sekitar tahun 11.000 sebelum Masehi. Pada masa itu, es di kutub mencair dan menenggelamkan negara itu. Terjadi banjir besar yang dahsyat dan penduduk Atlantis pun mengungsi ke dataran-dataran yang lebih tinggi yang tidak tenggelam oleh bencana tersebut. Itulah sebabnya di beberapa kebudayaan, mulai dari timur sampai barat, terdapat mitos-mitos yang sejenis dengan kisah banjir besar dan perahu Nabi Nuh. Kemungkinan besar karena memang mereka berasal dari satu kebudayaan dan tempat yang sama, mereka mengungsi ke daerah yang sekarang kita kenal dengan Amerika, India, Eropa, Australia, Cina, dan Timur Tengah. Mereka membawa ilmu pengetahuan teknologi dan kebudayaan Atlantis ke daerah yang baru. Di kalangan para spiritualis, termasuk teosof Madame Blavatsky, pendiri teosofi, yang mengklaim bahwa ajarannya berasal dari seorang bijak yang berasal dari benua Lemuria di timur India. Atlantis ini lebih dikenal dengan nama benuanya, yaitu Lemuria. Di dalam kebudayaan Lemuria, spiritualisnya didasarkan oleh sifat feminin, atau mereka lebih memuja para dewi sebagai simbol energi feminin ketimbang memuja para dewa sebagai simbol energi maskulin. Hal ini cocok dengan spiritualitas di Indonesia yang pada dasarnya memuja dewi atau dimensi feminim ketuhanan seperti Dewi Sri dan Nyi Roro Kidul di Jawa, atau Bunda Kanduang di Sumatera Barat. Bunda Kanduang dianggap sebagai simbol dari nilai-nilai moral dan ketuhanan. Bahkan di Aceh, pada masa lalu yang dikenal sebagai Serambi Mekah, pernah dipimpin 4 kali oleh Sultana, raja perempuan, sebelum masuk pengaruh kebudayaan dari Arab Saudi yang sangat maskulin. Sebelum itu di Kerajaan Kalingga di daerah Jawa Barat sekarang pernah dipimpin oleh Ratu Sima yang terkenal sangat bijak dan adil. Di dalam kebudayaan lain, kita sangat jarang mendengar bahwa penguasa tertinggi baik spiritual maupun politik adalah perempuan, kecuali di daerah yang sekarang disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah masa Atlantis Lemuria, ada 5 ras yang berkuasa, yaitu kulit kuning, merah, coklat, hitam, dan pucat. Pada masa itu kebudayaan yang menonjol adalah kulit merah. Jadi kemungkinan besar kebudayaan Indian, Aztec, Maya juga berasal dari Atlantis. Tetapi kemudian kebudayaan ini terbelakang dan selanjutnya kebudayaan kulit hitam, coklat di India yang mulai menguasai dunia. Inilah kemungkinan besar zaman kejayaan yang kemudian dikenal sebagai epos Ramayana 7.000 tahun yang lalu dan epos Mahabharata 5.000 tahun yang lalu. Tetapi kemudian kebudayaan ini pun hancur setelah terjadi perang besar Bratayuda yang amat dahsyat itu. Kemungkinan perang itu menggunakan teknologi laser dan nuklir. Sisa radiasi nuklir di daerah yang diduga sebagai Padang Karusetra sampai saat ini masih bisa dideteksi cukup kuat. Selanjutnya, kebudayaan itu mulai menyebar ke Mesir, Mesopotamia, Timur Tengah, Cina, hingga ke masa sekarang. Kemungkinan besar setelah perang Bratayuda yang meluluh lantahkan peradaban di dunia waktu itu, ilmu pengetahuan dan teknologi baik spiritual maupun material tak lagi disebarkan secara luas, tetapi tersimpan hanya pada sebagian kecil kelompok esteris yang ada di Mesir, India Selatan, Tibet, Cina, Indonesia, khususnya Sunda, Jawa, dan Yahudi. Ilmu rahasia ini sering disebut sebagai alkimia
yaitu ilmu yang bisa mengubah tembaga menjadi emas. Ini hanyalah simbolik yang hendak mengungkapkan betapa berharganya ilmu ini, tetapi juga sangat berbahaya jika manusia tidak mengimbanginya dengan kebijaksanaan spiritual. Kelompok-kelompok historis ini mulai menyadari bahwa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja tanpa mengembangkan kebijakan spiritual akan sangat berbahaya bagi peradaban dunia. Itulah sebabnya kelompok-kelompok historis ini mulai kerjanya dengan mengembangkan ilmu spiritual seperti tantra, yoga, dan meditasi, tentu saja dengan berbagai versi untuk meningkatkan kesadaran dan penumbuhan kasih dalam diri manusia. Ajaran-ajaran spiritual inilah yang kemudian menjadi dasar dari berbagai agama di dunia. Sementara itu, ilmu pengetahuan dan teknologi disimpan dahulu dan hanya diajarkan kepada orang-orang yang dianggap telah mampu mengembangkan kesadaran dan kasih dalam dirinya. Tetapi manusia yang memang makhluk paling ironis dari berbagai spesies yang ada di bumi, berabad kemudian ilmu spiritual ini justru berkembang menjadi agama formal yang bahkan menjadi kekuatan politik. Agama justru berkembang menjadi pusat konflik dan pertikaian di mana-mana. Sungguh ironis, ilmu yang tadinya dimaksudkan untuk mencegah konflik justru menjadi pusat konflik selama berabad-abad. Namun itu bukan salah dari agama, melainkan kesalahan para pengikut ajaran agama itulah yang tidak siap untuk memasuki inti agamanya, spiritualitas. Pada masa abad pertengahan di Eropa, masa Aufklärung dan Renaissance, kelompok-kelompok historis ini mulai bergerak lagi. Kali ini mereka mulai menggunakan media yang satunya lagi, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mengantisipasi perkembangan agama yang sudah cenderung menjadi alat politis dan sumber konflik antara bangsa dan peradaban. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang selama ini disimpan mulai diajarkan secara lebih luas. Kita mengenal tokoh-tokoh seperti Leonardo da Vinci dan De Algaris, Copernicus, Galileo Galilei, Bruno Leibniz, Honoré de Balzac, Descartes, Charles Darwin, bahkan sampai ke Albert Einstein, T.S. Eliot, dan Carl Gustav Jung adalah tokoh-tokoh ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni modern yang berhubungan atau tidak bisa dikatakan dididik oleh kelompok-kelompok historis ini. Tetapi sejarah ironis kembali berkembang. Kebudayaan dunia saat ini menjadi sangat materialistis. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang seharusnya digunakan untuk menyamakan kehidupan sehari-hari manusia, sehingga manusia punya lebih banyak waktu untuk mengembangkan potensi spiritualitas di dalam dirinya, justru menjadi sumber pertikaian dan alat politik. Konflik terjadi di mana-mana. Ribuan senjata nuklir yang kekuatannya 1000 kali lebih kuat daripada bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945 kini ada di bumi dan dalam hitungan detik siap meluluh lantahkan semua spesies di bumi. Belum lagi eksploitasi secara membabi buta terhadap alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan pemanasan global di mana-mana. Menuntut para ahli hutan di bumi saat ini dalam jangka 100 tahun telah berkurang secara drastis, tinggal 15%. Ini pula dampak pada peningkatan efek rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diperkirakan kalau manusia tidak secara bijak bertindak mengatasi kerusakan lingkungan ini, maka 30-50 tahun lagi sebagian besar kota-kota di dunia akan tenggelam, termasuk New York City, Tokyo, Rio de Janeiro, dan Jakarta, dan sejarah tenggelamnya negara Atlantis akan terulang kembali. Zaman ini adalah zaman penentuan bagi kebudayaan Lemuria atau Atlantis yang ada di bumi. Pada saat ini, dua akar konflik, yaitu agama dan materialisme, yang telah bersekutu dan saling memanfaatkan satu sama lain serta menyebarkan konflik di muka bumi. Agama menjadi cenderung dogmatis, formalistik, fanatik, dan anti-human. Persis seperti perkembangan agama di Eropa dan Timur Tengah sebelum masa Aufklärung.
Esensi agama yaitu spiritualitas yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran dan kasih dalam diri manusia, malah dihujat sebagai ajaran sesat, bid'ah, syirik, dan lain sebagainya. Agama justru bersekutu kembali dengan pusat-pusat kekuasaan politik. Terbukti pada saat ini begitu banyak partai-partai agama yang berkuasa di berbagai negara, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan pada pemahaman materialisme juga sudah terlanjur menguasai dunia. Persekutuan antara kaum elit agama dan materialisme atau agama materialistik ini mulai menggelaga di mana-mana, berwujud dan bentuk-bentuk teror yang mengancam dunia. Sudah saatnya para spiritualis di Lomaria mulai bersatu kembali. Segala praktikaian remeh-temeh tentang materialisme spiritualistik dan spiritualisme materialistik harus diselesaikan sekarang. Tugas yang sangat penting tengah menanti, bukan tugas sekedar profetik, tetapi tugas yang benar-benar menyangkut keberlangsungan eksistensi seluruh spesies di Lomaria. Di bumi yang amat indah ini, tugas ini tidak bisa dikerjakan oleh 1-2 orang Buddha atau Nabi atau Wali atau Resi atau Avatar seperti pada masa lalu, tetapi seluruh manusia biasa juga harus terlibat di dalam tugas ini. Jika hipotesis Prof. Santos memang benar bahwa Atlantis pada masa lalu itu berada di Indonesia, hal itu berarti kita yang tinggal di sini punya tugas karma yang penting. Ini bukan suatu kebetulan. Kita yang tinggal di Indonesia harus bangkit kembali, bangkit kesadarannya, bangkit kasihnya, bangkit sains dan teknologinya untuk mengubah jalannya sejarah Lemuria yang selama ini sudah salah arah. Kejayaan masa lalu bukan hanya untuk dikenang atau dibanggakan, melainkan juga harus menjadi energi penggerak kita untuk mengambil tanggung jawab dan tugas demi kejayaan Indonesia dan keberlanjutan peradaban Lemuria beserta seluruh spesies yang ada di bumi ini. Seperti kata Bapak Anand Krish dalam bukunya yang berjudul Indonesia Jaya, masa depanmu jauh lebih indah dan jaya daripada masa lalumu, wahai putra-putri Indonesia.